Jakarta ini adalah kota yang dimana orang miskin selalu dimanfaatkan. Kemiskinan itu kan akhirnya kita tata dia menjadi sebuah kemiskinan berkelas. Pemimpin ke Jakarta yang ke depan bukan profiling pemimpin, tapi profiling pahlawan. Si pahlawan Jakarta yang akan datang harus bisa memanfaatkan orang miskin untuk mengangkatkan derajatnya. Dan berani. Kaum kapitalis itu sadar betul kondisi politik kita, nah mereka berusaha menguasai partai-partai politik itu kan. Orang-orang kapitalis ini pun harus disadari bahwa Ya. dengan naiknya ekonominya si orang miskin ini sebenarnya peluang buat mereka loh sebenarnya. Assalamualaikum Sobat Forum, ketemu lagi di PHD 4K Podcast hanya di sini. Ada narasumber kita yang amat luar biasa ini. Ada Bang Pumpida, sekaligus co-host, Assalamualaikum sekaligus warahmatullahi putra wabarakatuh. daerah mewakili Jawa. Beliau nanti ngomong soal politisi etnis yang mewakili etnis-etnis tertentu. Jawa lah, Ada Jawa Pemret kuat. Forum, Masya Allah. Ada Bang Darwin, maunya dipanggil Abang. Iya, Terima kasih, dari Kak. beliau ini mewakili apa ya, Bu? Sumatera. Sumatera. Nah, kalau sebelah kiri nih, Siap. pengamat sekaligus tokoh Muhammadiyah, Sunda, pelawak semuanya deh dulu. Wah, Masya Allah. Borongan. Ada Multi Akang talent. Cepi. Gali kubur juga bisa. Oh, Akang Cepi. Ya, Dan siap. satu lagi nih, ada Abang Ganteng di Halo. berbaju garis-garis, Bang Oheo. Beliau adalah politisi yang mewakili Sulawesi dan Indonesia Timur. Kenapa kita hari ini ngomongin etnis, Bang Bumida? Ya karena Jakarta, kita mau ngomong tentang Jakarta. Jakarta itu etnisnya macam-macam kan. Betul. Tentu kita ingin lihat nih pandangan-pandangan berbagai macam etnis ini dalam konteks Jakarta seperti apa. Apalagi Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada teka-teki tentang Jakarta ya. Kalau ada yang bisa jawab, ini dapat hadiah. Hadiahnya nanti dari forum tentunya ya. Dan Jadi Malakatos teka-tekinya jalan-jalan. adalah landmark apa di Jakarta yang menjadi lukisan masterpiece dunia? Ayo. Patung Pancoran. Hah? Pancoran. Wah, ada yang tahu? Landmark apa di Jakarta ini yang menjadi masterpiece dunia? Bundaran HI. Salah. Ancol. Salah. Ohio? Badut Nggak tahu. Tuhan. Jawabannya adalah Monas Lisa. Wow. Pinter kan? Pinter. Iya. Kalau Cepi nggak bisa jawab berarti pinter. Tapi di itu. Jakarta ini ada angin yang paling kencang di dunia. Ada Apa? cuma di Jakarta. Apa itu? Di Pancoran. Nah, Nah, itu patungnya Bedoyong. Kacau. Udah, sekarang kita ngomongin Serius tentang sekarang serius. menerka Jakarta. Ada di tadi artikel di forum Nah. gue baca, menerka Jakarta menjadi kota global. Widih. Karena sebelumnya Jakarta adalah menjadi ibu kota di 1527 Berarti kalau kota nggak salah dunia ya. Per Februari Oh. Jakarta itu menjadi kota bakalan DKJ. 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 Jadi Jakarta akan menjadi kota untuk dunia, tapi harusnya bisa juga untuk akhirat kan sebenarnya kan. Jadi harus dua-duanya imbang rasanya. Jadi dunia dapat, akhiratnya dapat. Nah, kalau ini ada jagoannya nih. Bung Ohio ini kalau urusan dunia akhirat jagoannya. Nah, gimana komentarnya, Bos? Gimana sih isu etnis di Jakarta ini gimana? Apalagi kemarin musim-musim Lebaran orang-orang yang domisili Jakarta pada ngomong, "Ore, Jakarta sepi, pemain inti tinggal di Jakarta sekarang." Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Kita Tersinggung mau nggak? main ini dong. Wah, tersinggung nggak? Coba Kita, coba. kita salah satu main inti. Iya. Memang apa ya? Saya berusaha untuk memahami Jakarta. Saya berusaha untuk memahami Jakarta, bukan hanya sekedar tinggal. Saya pahami sebenarnya Jakarta ini memang tidak layak jadi sebuah kata ibu kota gitu. Karena ini adalah kota dagang. Awal mulanya ini kota dagang, kemudian berubah menjadi kota perang, kemudian berubah menjadi kota kolonial. Jadi sebenarnya tidak ada konsepsi dasar ini menjadi sebuah kota yang kira-kira penuh dengan peradaban. Jadi pada faktanya sebenarnya ini kota preman. Perdagangan soalnya banyak preman. Karena gitu. banyak preman dan banyak orang-orang yang marginal yang akan melaksanakan aktivitas perdagangan yang tingkat kecil. Jadi sebenarnya memang dari awal tidak pantas ada orang kaya di sini. Jakarta itu tempatnya orang yang bekerja. Mereka yang bekerja di tingkat yang level menengah ke Maksudnya bawah. tinggal ya. Orang Tinggal, kaya nggak usah tinggal di sini. Nah. Jadi tidak perlu tinggal. Karena itu tadi konsep. Coba kita lihat. Awal mula Jakarta ini namanya Sunda Kalapa. Sebenarnya kultur Jakarta ini kultur Sunda. Nggak usah kita bicara tentang Jakarta ada Betawinya. Ini sorry itu saya bukan untuk mengecilkan orang Betawinya. Tapi ini daerah Sunda. Dari awal ini memang daerah Sunda. Kulturnya Sunda. Namanya Sunda Kelapa. Datanglah orang Portugis, dia membuat benteng sebentar, kemudian
Kemudian datanglah Pangeran Jayakarta, Pangeran Fathahillah kala itu yang menyerang. Hari penyerangan Fathahillah 22 Juni 1527, itulah yang diperingati sebagai Hari Jakarta. Bayangkan, ini hari peperangan loh. Diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Kan memang intinya Jakarta ini kota yang penuh dinamis. Tidak boleh ini kota menjadi kota yang tenang. Ini harus banyak dinamikanya. Mulai dinamika sosial dan macam-macam. Jadi memang tidak layak dia menjadi kota tenang, kota administratif. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, Jakarta ini tidak pernah menjadi daerah yang menjadi prime. Dia selalu menjadi daerah tingkat 2, kota madya. Masa Belanda pun ini selalu dikatakan masa setelah di VOC berpindah itu gemeente. Gemeente itu kabupaten tingkat 2, kota madya. Nanti tahun 1967 baru kita declare ini adalah ibu kota negara melalui keputusan negara. Jadi memang Jakarta ini tidak memang layak untuk dikembangkan menjadi sebuah kota metropolitan. Coba lihat, kalau kita lihat dari ada sebuah laporan RTF ini adalah sebuah lembaga internasional yang melihat desain kota. Jakarta adalah desain kota terburuk di dunia. Bayangkan ini, dia terburuk banget. Dan apa yang ada di Jakarta ini semua kelasnya itu kelas-kelas ghetto. Jadi clustering gitu loh. Kampung-kampung kecil. Kampung-kampung kecil tempat orang-orang miskin. Coba bayangkan, waktu Belanda membuat benteng yang namanya Benteng Batavia, dia kelilingi benteng itu dengan parit dan air yang dari Sungai Ciliwung. Dia buka alir sulari untuk melindungi bentengnya itu. Di tempat lain itulah orang-orang miskin, orang Cina, orang pribumi, orang bangsa Eropa lainnya. Khusus untuk orang Belanda tinggal di dalam benteng itu. Tapi inilah juga yang dimanfaatkan oleh Pangeran Jayakarta itu, atau Pangeran Fathahillah, untuk menghancurkan benteng ini dengan memberikan wabah penyakit ya, sehingga gubernur waktu itu Jean Pieter Zenkun itu akhirnya KO. Tapi lihatlah Jakarta tidak akan pernah menjadi kota modern. Oleh sebab itu menurut saya, tidak usah kita bicara tentang bagaimana kota Jakarta dengan sebuah predikat peradaban. Tidak bisa. Nggak bisa ya? Biarkan saja dia jadi kota pedagang. Biarkan saja dia menjadi kota tempat di mana ya di sinilah tempat kita bertarung gitu loh. Nggak usah ada orang banyak di sini kalau perlu gitu loh. Menurut saya gitu loh. Ini menurut saya toh. Daripada tapi Fathahillah itu kan Sunan toh. Fathahillah ini kan adalah orang Cirebon. Tapi dia pada faktanya adalah panglima perang yang dikirim oleh Syarif Hidayatullah. Ini bukan Pumpin Hidayatullah ya, Syarif Hidayatullah. Ini leluhurnya. Ya makanya saya bilang, ini adalah Raja Demak. Yang ini adalah Raja Islam pertama yang keturunan Cina. Nama aslinya Fathahillah ini kayak Syarif Hidayatullah ini adalah Jimbun. Ini adalah keturunan Majapahit, Brawijaya kelima, yang terakhir yang Mualaf, ibunya Ratu Campa. Nah, inilah yang mengirim Fathahillah itu. Jadi Syarif Hidayatullah ini sangat penting buat Jakarta. Jadi kira-kira sebenarnya ini kota perang. Nggak usah kita bicara tentang bagaimana ini teratur. Amburadul pun tidak apa-apa, tapi kalau bisa amburadulnya ini kita tata gitu loh, supaya nggak ada tabrakan gitu loh. Bayangkan Jakarta ini sejak tahun 1527 kita bicara tidak pernah terjadi perbaikan di sini. Kalau kita suka lihat film-film Divergent ya, atau Asylum, sebenarnya ini lagi terjadi. Ini ghetto ini. Orang kaya itu hidup di sebelah tertentu. Orang miskin ada pemisahan lah ya. Ada pemisahan. Jadi tidak akan pernah terjadi keadilan di sini. Oleh sebab karena keadilan tidak bisa terjadi, maka lebih baik kita tidak adilkan semua. Biarkan orang miskin yang hidup di kota Jakarta ini. Tapi kita tata kemiskinan ini itu keadilan dong kalau mengangkat derajat orang miskin. Itu keadilan, bukan tidak adil. Kemiskinan itu kan akhirnya kita tata dia menjadi sebuah kemiskinan berkelas. Kira-kira itulah yang dibutuhkan pemimpin ke Jakarta yang ke depan, bukan profiling pemimpin, tapi profiling pahlawan. Seperti profil Fathahillah ini. Liberator yang gitu loh. Dari proletar. Dia adalah seorang
petinggi, tak punya ilmu, punya kekuasaan perang, berani, dia liberator. Oh. Pembebas gitu loh kalau perlu itu. Liberator. Nah itu. Luar Kira-kira biasa. demikian. Mungkin suara Sumatera ingin bersuara gimana Bang? Ini dari sudut pandang medianya juga, Abang kan Pemret nih. Kalau melihat fenomena yang terjadi di Jakarta saat ini menjadi aglomerasi, seperti apa sih? Ya jadi memang kalau tadi Bang Oheo itu lebih banyak bicara soal histori ya, historicalnya Jakarta gitu. Tapi kalau tadi Bang Oheo sempat singgung, jadi kultur Jakarta itu lebih kental dengan Sunda karena tadi Sunda Kelapa itu. Tapi hari ini kalau menurut saya ya, Jakarta ini adalah kota yang sangat heterogen. Jadi hampir semua suku di Indonesia itu ada tinggal di Jakarta. Kami dari Sumatera itu banyak, nggak sedikit di sini. Dari Jawa, apalagi dari Sulawesi gitu ya, dari ini. Jadi kalau tadi di awal Jakarta udah nggak jadi ibu kota lagi gitu ya dengan sebutan DKJ tadi ya Bang ya. Mulai Februari kemarin saya pikir meskipun Jakarta udah nggak jadi ibu kota, tapi Jakarta ini masih tetap ini ya jadi atmosfernya Indonesia ini masih dengan ekonominya itu semua diatur dari Jakarta gitu. Jadi memang meskipun tadi dari historikalnya Jakarta ini kota perang gitu ya kata Bang Oheo ya, ada histori ininya gitu ya, tapi tetap saya pikir di luar konteks ibu kota Jakarta ini harus mendapat pemimpin yang benar-benar tepat gitu, karena kalau kita bicara berapa periode terakhir ini hampir semua gubernur Jakarta itu menjadi semacam cikal bakalnya menuju ke RI 1. Karena mewakili Iya kan heterogenitas ya, kali ya. kalau kita lihat ya gitu. Cuma saya melihat ke depan meskipun udah nggak menjadi ibu kota, nuansa itu masih terjadi. Walaupun sudah menjadi ada daerah penyangga yang lain yang digabung. Iya, nuansa itu masih terjadi. Artinya cuma kan meskipun tadi siapapun gubernur DKI Jakarta berapa periode terakhir itu selalu ikut dalam kontestasi pilpres, tapi di sisi lain Jakarta ini sayangnya nggak benar-benar terurus dengan baik dengan kepala daerahnya tadi ini. Gubernurnya garing tuntas nih. Banjir belum selesai. Banjir Itu. belum selesai, Komunikasi masih banyak antar daerah persoalan belum. gitu. Yang heterogen tadi itu masih terkotak-kotak di Jakarta. Di sini orang Timur, di sini orang Sumatera, di sini orang Batak, di sini ini masih hidup dengan ininya masing-masing gitu ya. Jadi melalui pertemuan ini saya rasa Jakarta butuh pemimpin yang benar-benar bisa tuntas merapikan itu persoalan-persoalan itu, termasuk juga persoalan sosial lainnya. Berarti persoalan klaster pertama ya, gitu ya. Kalau Pak Bang, Nanti belakangan aja. tuan rumah. Sunda Oke. dulu, Sunda Ya. dulu. Sunda, ini Jawa dengan nih, apalagi belakangan Jawa. isu Sunda ini sudah mulai Nah, naik ini. kan, ada Bang Cepi Ridwan udah Kamil. ini, udah gerak. Udah Iya. gemes ya soalnya. Tapi udah ini gemes. jubir Anies juga, jadi ada Ridwan Kamil, Anies, semuanya di dia Iya, dong. ada di sini. Iya. Tar. Apakah mau dikembalikan ke orang Sunda berarti nanti RK dong? Oh gitu ya. Iya. Iya. Kalau bisa dikembalikan ke orang Sunda. Ah, ini Sunda juga kan? Bukan Jawa, saya Jawa. Lahir di Sunda tapi. Kan ada Hidayatullahnya kan? Hidayatullahnya. Tapi saya setuju sama Abang Turunan bahwa Gunung memang Jati. ini dulu berasalnya dari Sunda kan Bang ya? Sudah. Makanya orang-orang Betawi itu pada poligami suka daun muda. Oh. Karena Sunda dulu. Iya. Nyunda. Karena dulu Suka Sunda daun, juga hilang. suka daun muda. Ya, suka Karena daun muda. lalapan itu. Jadi gimana ini Ah. suaranya? Jadi menurut saya nggak 100% setuju, artinya bahwa Jakarta ini memang dulu banyak para pedagang, tapi bukan kota pedagang. Kalau kota pedagang itu Padang, ya, pandai berdagang. Pandai gitu. berdagang. Berdagang. Jadi kota pendatang kalau menurut saya dulu. Jakarta ini kota pendatang. Kota pendatang yang multi etnis akhirnya Ya. berkumpul di sini dan akhirnya terjadilah multi problem. Ya kan, multi problem, dan solusinya harus memberikan jawaban kepada multi ini. Multi etnis, multi problem, multi kepentingan segala macam, akhirnya tumplak di situ. Mungkin kebijakan pemerintah yang akan datang, kenapa ini tidak dijadikan ibu kota lagi misalnya kan? Karena ingin lari dari kenyataan ini, saya rasa. Mungkin lari dari kenyataan ini. Lari dari kenyataan bahwa ini sudah merupakan sesuatu yang harus diperhatikan secara membesar. Kalau tidak diangkat menjadi ibu kota lagi, saya kurang setuju.
karena sudah Oh ini suaranya menginternasional, aneh sih kalau ini. udah mendunia. Nah, saya jujur saya lahir di Jakarta, walaupun saya etnis Sunda. Dulu tempat saya tempat banjir, Bang, Setiabudi. Itu langganan banjir itu, langganan banjir. Tapi sejak pemerintahan yang sekarang ini, saya jujur dari mulai zamannya Sutioso ya, Sutioso kemudian ke sini ada perbaikan paling zamannya Fauji Bowo dulu. Fauji Bowo itu kan banyak pembangunan yang dia transformasi dari Jerman ke sini. Bahkan ada konsep dulu mau dibuat semacam Amsterdam, Bang, keliling idam gitu kan. Nah, Sutioso sukses dengan Jabodetabek Jurnya itu pengembangan wilayah. Nah, ini ada kaitannya dengan DKJ ini. Mungkin ini adalah sebuah pengembangan. Kalau dikembangkan, oke, setuju saya dikembangkan setuju. Tapi kalau misalnya dipindahkan, saya kurang setuju. Karena apa? Karena Jakarta ini sudah mendunia. Sudah putus, Bos. Oh, sudah putus kan? Sudah undang-undangnya Nggak apa-apa, selesai. kalau bisa dibatalkan lagi. Lu dong yang kayak Sudah putus. Tapi pandangan saya kenapa ini tidak dijadikan ibu kota lagi ya karena memang kompleksitas persoalannya, problematikanya yang sudah membesar sehingga ini memerlukan solusi baru yang sudah diputuskan tadi kan gitu. Menurut saya begitu sih. Siap. Ya kan? Nah, bagian saya dong ya sekarang ya. Iya. Nah, jadi saya melihat memang terlepas daripada pendapat semuanya, saya ada yang sepakat, ada yang kurang ada sepakat sedikit, tapi memang urgensi untuk dipindahkan ada dan memang udah putus juga ya, kita nggak akan bisa balik lagi, sehingga Jakarta ini mau diapain ke depan harus clear gitu kan. Yang pasti yang selalu menjadi persoalan karena gejolak sosialnya tinggi ini dikarenakan memang kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Jadi betul kata Bung Ohio tadi bahwa basis kemiskinannya harus dinaikin kelasnya, ya kelasnya nggak boleh setengah-setengah lagi. Jadi benar-benar semua orang di Jakarta ini benar-benar harus bisa dapat pekerjaan yang layak, gitu kan. Jadi harus menjadi parameter Indonesia di masa yang akan datang. Jadi benar-benar keadilan terjadi, keadilan sosial maksudnya terjadi di situ. Kemudian pekerjaan yang paling penting. Pekerjaan ini bagaimana caranya? Padahal tantangan ke depan kita luar biasa sekali ya. Tantangan kita dihadapi dengan adanya penggunaan AI pertama ya. Jangan salah, AI itu tidak mengganti orang. Ya, AI tidak mengganti orang, tapi orang yang memakai AI itulah yang akan mengganti orang, gitu loh. Makanya orang-orang kita ini harus didukung, diedukasi untuk paham memakai AI, gitu loh. Kalau nggak kita kok basis kompetisinya nggak akan ada lagi. Satu. Yang kedua, peluang kerja ini kan sekarang dengan mekanisme dunia modern ini sebenarnya udah agak berbeda ya mindsetnya. Jadi banyak harus diciptakan gig workers. Gig workers itu sebenarnya ya semacam kalau istilah sekarang itu freelance gitu ya. Tapi lebih ke arah freelance yang benar-benar bisa berkelanjutan. Nah ini yang harus diciptakan gitu ya. Dan yang lain-lain tentunya sekarang kan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan ya seperti misalnya katakanlah kartu Jakarta Pintar gitu, Jakarta Sehat gitu, itu kan supaya mendapatkan akses kepada kesehatan dan juga pendidikan yang bagus. Tapi perlu ditingkatkan lagi nih basis-basis yang lebih menarik di dalam konteks bagaimana meningkatkan orang-orang miskin ini pada tadi istilahnya orang miskin berkelas ya. Maksudnya bukan orang miskin berkelas tapi kemiskinannya dinaikkan, jadi naik kelas karena mereka tidak di bawah lagi garis kemiskinan, tapi mereka mungkin di atas garis kemiskinan. Jadi Jakarta harus mempunyai daya tarik itu. Kalau enggak, ya pada akhirnya akan terjadi deurbanisasi kalau saya lihat ya. Deurbanisasi itu orang pada keluar Jakarta. Apa yang terjadi kalau terjadi deurbanisasi? Ya pasti orang ninggalin Jakarta. Satu, yang kedua harga properti di Jakarta menciut semua, developer gigit jari semua gitu kan. Ya nggak akan menarik lagi. Nah, konsep Jakarta kalau mau dibuat modern sangat setuju saya. Tapi juga harus bisa menarik orang-orang yang di bawah ini yang tadi dibilang ghetto-ghetto, klaster-klaster ghetto itu untuk masuk ke dalam kelas yang berbeda. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Dengan kekuatan APBD Jakarta yang luar biasa ini sebenarnya kita bisa menciptakan katakanlah 1000 tower gitu ya untuk istilah menyerap basis-basis pemukiman kumuh. Konsepnya nanti gimana? Nah, nanti kita bahas satu-satu ya, karena ini memang terlalu teknis sekali kalau kita bahas sekarang. Tapi ini sangat memungkinkan gitu, dan saya sepakat sekali bahwa semacam harus adanya konsep kekuatan yang membawa daripada kekuatan atau kekayaan yang terlalu tersentralistik di kalangan orang yang sedikit ini harus bisa disalurkan ke yang
orang miskin ini tadi gitu. Artinya pemimpin Jakarta ke depan itu benar harus seorang hero yang kira-kira bisa mengambil tadi untuk bisa disalurkan secara merata ke basis di bawah. Kalau enggak, persoalan sosial dan ekonominya tetap akan menjadi permasalahan. Iya. Seperti itu kira-kira. Berarti kemungkinan dari kota pelayanan jadi kota pemberdayaan. Bisa jadi. Kalau itu istilah aja sih sebetulnya. Berarti Jabodetabek Munjur itu menjadi beban baru dong buat Jakarta. Iya. Benar Ka- nggak? kalau Karena itu- masyarakat Jakarta aja masih ada persoalan tata kota dan klaster-klaster yang seperti ini. Terus ditambah lagi orang Cianjur nanti, ditambah lagi orang mana lagi pada datang gitu kan? Apa justru orang Jakartanya keluar? Jangan salah loh, jangan salah. Statistik mengatakan bahwa ekspor terbesar di Jakarta ini adalah produk-produk komoditas. Mau sayuran, mau makanan-makanan Justru Jakarta, lain. Justru Jakarta. Artinya apa? Sebenarnya Jakarta persis seperti yang disampaikan Bu Ohio tadi. Memang kota perdagangan. Jadi basis ekspor ini akan menarik kalau dari Jakarta. Ya bagaimanapun juga infrastruktur pelabuhan, pelabuhan udara dan lain-lainnya ada di sini semua. Nah, mau nggak mau orang-orang yang dikatakanlah di daerah aglomerasi ini bisa sangat memanfaatkan Jakarta di dalam konteks tadi. Dan jangan salah juga, DKI Jakarta ini bukan DKI Jakarta, maksud saya daerah khusus Jakarta ke depan ini masih tetap akan menjadi basis pasar yang luar biasa. Kenapa? Karena kan penduduknya tetap tinggi. 10 jutaan lebih, 12 juta mungkin ya. Nah, kalau 12 juta penduduk ini memerlukan makanan, mau nggak mau harus disokong oleh daerah sekitar ini. Mau komoditas apapun lah, nggak hanya makanan ya, mau sandang, pangan dan segalanya ini bisa Berarti geliat didukung. ekonomi ini bisa dibangun ya dari. Betul, tapi kan Jakarta di dalam konteks ininya, dalam konteks tata ruangnya sudah tidak memungkinkan untuk industri berat. Udah nggak memungkinkan. Jadi mau nggak mau disokong juga oleh daerah sini. Nah, industri-industri ini harus bisa kemudian disinergikan. Dan selain daripada itu dari basis infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kalau kita lihat yang sekarang terjadi ini kan persoalannya adalah banyaknya kommuters. Tadi kan orang kota pekerja ya dibilang sama Bung Ohio ini bahwa ketika orang bekerja ke Jakarta tapi mereka tinggalnya di luar. Ini justru sebenarnya terbalik. Kalau kita buat mindset yang benar adalah kalau orang bekerja di Jakarta harusnya dia ada di Jakarta gitu tinggalnya. Tapi karena memang affordabilitasnya, kemampuan dia untuk tinggal di Jakarta tidak ada, sehingga mereka keluar. Tinggal di BSD, Tangerang. Nah, gimana kita buat supaya ini? Atau infrastrukturnya bisa nyambung dari Jawa Barat ke Jakarta, dari Banten ke Jakarta, nanti mungkin dari Cikarang ke Jakarta ini dengan sangat mudah. Jadi seperti kalau kita lihat ya, di Tokyo itu orang-orang banyak tinggal di Yokohama, di Kitsarazu, di pinggir-pinggirnya Tokyo. Mereka rela naik kereta, ya mungkin setiap hari sejam, balik lagi 2 jam, pulang pergi gitu. Tapi mereka memang didesain dengan sangat mudah masuk ke Tokyo-nya. Nah, kita ini harus membuat seperti ini. Nah, pada saat ini infrastruktur yang ada belum bisa mendukung itu. Kita coba berangkat pagi-pagi dari misalnya Bogor ya naik KRL ke Jakarta. Itu kalau nggak berebut dan nafasnya agak-agak susah gitu karena di dalamnya dempet-dempet udah nggak mungkin. Berarti kan harusnya ditambah nih. Nah kayak gitu-gitu. Jadi memang aglomerasi ini dibutuhkan di dalam konteks menciptakan Jakarta tadi sebagai kota global, kota modern. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kalau ini orang-orang yang bekerja di Jakarta diberikan fasilitas yang lebih baik, saya yakin lebih efisien pertama. Yang kedua ekonomi akan lebih berjalan. Dan yang ketiga ini seperti New York. Jadi New York itu adalah suatu kota yang basisnya memang basis perdagangan, basis permodalan, basis berbagai macam transaksi bisnis. Nah, itu yang dimainkan seperti itu. Jadi bukan berarti ketika ini ditinggalkan menjadi non ibu kota, ini tidak akan menarik lagi. Bahkan menurut saya ini akan menjadi lebih menarik. Karena suka nggak suka nanti nggak banyak pejabat pakai nyung-nyung lagi gitu. Itu paling saya seneng gitu. Kira-kira gitulah. Bang Darwin, Oke. kalau menurut perspektif Bang Darwin nih, figur kepala daerah di Jakarta itu sudah mewakili belum sih seluruh orang etnis yang berada tinggal di Jakarta? Kalau selama ini kan saya dengar cuma isu Jawa, Sunda. Kasihan dong yang Indonesia Timur. Iya, Sama, Sulawesi, juga Bang Ohio, kami dari Sumatera gitu ya. Itu gimana tuh? Ini maksudnya kepala daerah yang sudah duduk, Yang sudah, yang sudah dan duduk bahkan gitu. solusi ke depan itu kepala daerah harus merangkul seperti apa tuh? Ya, yang pasti kalau kami sih dari Sumatera nggak muluk-muluk harus perwakilan Sumatera gitu juga, nggak gitu-gitu Nggak ya, amat nggak juga ya. gitu ya. Tapi
Gini Kak, jadi paling enggak kepala daerah yang memimpin Jakarta ini harus sadar dan paham betul kalau Jakarta ini heterogen, nggak cuma Jawa gitu ya, tapi ada Sulawesi, ada Sumatera, bahkan ada yang dari timur, ada Papua segala macam, dan ini harus bisa merangkul semua etnis tadi, sehingga etnis-etnis ini tadi yang tadi kata Bang Cepi, muncul multi etnis, dan multi etnis inilah yang menjadi multi problem di sini kan. Nah, agar multi etnis ini tidak menjadi multi problem ya, kepala daerahnya itu harus bisa merangkul nih. Merangkul etnis-etnis yang khususnya tadi itu khusus etnis-etnis keras gitu ya, dari Sumatera, dari Sulawesi gitu ya. Kita masuk kemari itu gimana caranya? Ya, ini Jakarta, silahkan bekerja, berusaha, berbisnis, berdagang di sini gitu ya. Tapi tetap di bawah kendali gitu. Maksudnya tidak ini justru menjadi persoalan gitu. Sekarang kan kita lihat ya, misalnya ada etnis tertentu gitu yang mengandalkan dengan kekerasannya gitu kan ya. Nggak terselesaikan, dan itu udah terjadi cukup lama, panjang di sini gitu. Nah, meskipun ya kalau kami dari etnis Sumatera gitu ya, misalnya dari Sumatera itu ada Batak, ada Palembang, itu terkenal keras kan. Ya saya nggak tahu ya apakah kacamata saya yang salah, tapi kemarin kan udah mulai berkurang nih di Jakarta. Batak itu mulai berkurang premannya gitu-gitu, mulai ini gitu. Artinya masyarakat dengan multi etnis yang masuk ke Jakarta pun sebenarnya sadar diri, nggak mau buat rusuh, nggak mau buat persoalan gitu ya, selama memang ini bisa ya, si kepala daerahnya ini memang benar-benar bisa merangkul, bisa ngemong gitu warganya yang ada di sini. Kalau gitu. isu pelayan publiknya seperti apa? Birokrat di tubuh ASN DKI-nya ada nggak sih gap-gap? Oh ini orang Sunda, oh ini orang Jawa, oh ini orang, kan ada isu tuh katanya, oh ini orang Bima, oh ini orang, masih nggak harus sih? kita akui masih ada yang seperti itu kan, harus kita akui. Jadi misalnya kalau di pemerintahan daerah DKI itu kan juga di dalamnya itu ada kubu-kubuan tuh, ada kubu Betawi, ada kubu Sunda, belum lagi kubu Jawa gitu kan, dan itu masih dalam konteks miniatur pemerintahan, belum di masyarakat luas ini gitu kan. Tempat tinggal aja loh kita. Jakarta Timur tuh terkenal tuh etnis apa gitu. Di barat di sebelah mana yang terkenal di ini ya. Harusnya kan jangan jadi Jakarta ini mengkotak-kotakin gitu. Nah, itu perannya siapa? Lagi-lagi peran kepala daerah yang harus mencairkan itu semua sehingga tidak terjadi terkotak-kotak kan. Iya. Gitu nggak Bang Iya. Devi? Saya rasa kalau bicara Jakarta sampai saat ini orang masih tertarik ya. Lihat aja besok. Kan ada lagunya tuh, lenggak-lenggok Jakarta, ya gitu. Ya tarik kan luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Tuh. Kita buktikan aja deh orang yang pulang kampung bawa orang lagi nggak kesini. Nah, itu Mungkin awalnya itu kali, bawa orang lagi, Bawa akhirnya orang lagi tinggalnya sini. jangan jauh-jauh, deket kita Nah. aja. Pertama ngontrak beli tanah. akhirnya beli tanah gitu kan. Itu kan problem dari multi etnis, multi kepentingan, multi bisnis segala macam. Sekarang komunitas aja udah banyak Bang, ya kan? Di kita ini ada kompak, komunitas ngapak-ngapak, orang-orang Tegal-Tegal tuh, sekarang banyak. Nah yang lagi rame ini Bangladesh, Apa tuh Bang? bangsa Lamongan desa, apa lele itu yang tenda-tendaan itu. Boleh tuh buat cagup ke depan tuh, main Nah, di situ itu. ya, komunitas-komunitas. Itu saya membicarakan peta, itu sudah nyambung sama abang, udah nyambung nih peta-peta etnis itu. Belum kelompok Sunda kan, dari Priangan-Priangan, Itu namanya apa tuh? ya Nggak ada istilahnya. kelompok Sunda. Gue maksudnya. Suka daun muda. Artinya bahwa saya mungkin agak sedikit bisa terima Bang kalau konsep ini diarahkan kepada kota bisnis. Kota seperti New York ya misalnya ya. Jadi walaupun tidak jadi ibu kota tapi ini menjadi pusat bisnis gitu. Pusat bisnis apalagi kita punya kepentingan untuk menaikkan Kota global. orang-orang miskin. Ya, Orang betul. miskin menjadi naik kelas. Meningkatkan kelas. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sentra bisnis atau sentra ekonomi di satu negara, walaupun tidak jadi ibu kota pada akhirnya kan begitu. Karena ibu kota itu identik dengan pelayanan kan, dengan politik dan segala macam, dengan birokrasi. Nah,
ini menarik gitu loh. Menariknya bahwa tidak bisa memang dihilangkan budayanya, dihilangkan masyarakatnya, apalagi kemudian dihilangkan istilahnya kepentingan-kepentingan yang ada di dalam itu, terutama dalam hal kepentingan bisnis dan eksis tadi. Nah, jadi Jakarta ya tetap Jakarta, gitu. Tetap Jakarta. Kalaupun dikembangkan bisa, gitu. Dikembangkan bisa karena masing-masing penyangga ini juga punya ketergantungan dengan Jakarta. Contoh dari adanya urbanisasi kan, kelompok urban. Saya aja berpikir untuk berbisnis sekarang nggak di Jakarta. Saya berpikir malah ke kelompok-kelompok daerah-daerah penyangga ini. Karena penyangga ini orang bermukim sekarang dari Jakarta mengorbankan waktu 1-2 jam itu untuk ke Jakarta, padahal tinggalnya di luar Jakarta. Nah, bagi saya itu bisnis gitu loh. Di luar itu bisnis juga mendingan kan. bikin central business di Central business Cianjur sendiri sekalian seperti itu. gitu kan. Orang bisnis invest ke situ ya. Jadi ya Jakarta gitu loh. Kalau misalnya Kota trading Jakarta, aja lah. walaupun tidak menjadi ibu kota pada akhirnya, tetap ini adalah sebuah kota yang besar yang punya manfaat banyak untuk semua orang. Apalagi kita punya niatan untuk peningkatan gitu bang ya, untuk meningkatkan naik kelas gitu kan. Jadi orang miskin naik kelas gitu kan. Nah, ini menarik gitu loh. Ya. Bung Oheo, kalau ngelihat, boleh tambahin pertanyaan dikit ya. Kalau ngelihat ada nama-nama yang berseliweran gitu kan, apalagi di Golkar udah ngasih surat ya. Itu ada nama Ridwan Kamil, ada nama Pak Zaki, Ahmad Zaki, satu lagi siapa? Ahmad Zaki. Ahmad Zaki sama Ridwan Kamil aja ya. Gitu. Terus ada lagi Anies Baswedan, ada lagi siapa lagi? Sahroni, Nasdem. Ada lagi Pumpida Hidayatullah. Nah, Bung Oheo pada nah itu menurut Bung Oheo siapa sih dari Golkar juga yang mewakili? Yang gimana kedekatan aja. Sama Bung Erlangga. Ya, dia teman deket banget loh. Oh iya. Siap. Gimana Bang? Menurut saya biarkan Jakarta ini dipimpin gini loh. Sejarah kan mengatakan bahwasanya tidak pernah ada pemimpin Jakarta itu yang selalu akan berasal dari luar Pulau Jawa. Ada sekali posisi Sebentar. Lihat analisanya toh. 300 tahun dipimpin oleh Belanda. Oh iya. Ya toh? Ya. Artinya orang luar nih. Orang luar. semua. Kemudian datang orang Demak, yaitu Syarif Hidayatullah, Pangeran Jayakarta. Kan baru sekarang ini, baru kita bicara tentang siapa sih yang memimpin Jakarta. Betawi itu sebenarnya ada apa enggak sih sebenarnya? Atau memang ini adalah sebuah entitas ciptaan kita? Karena sebuah percampuran logat. Karena pada faktanya Betawi itu kan hanyalah sebuah etnis ciptaan yang mungkin ini menurut saya ya. Yang baru mungkin berasal ya baru 50 atau 100 tahun. Iya, bumi Cina Arab ya. Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang kembalikan Jakarta ini biarkan dipimpin orang Jawa. Karena tadi itu clustering Jakarta ini orang dari barat atau Sumatera pasti jadi pedagang. Ya, ini rumusnya ini. Orang dari timur pasti jadi preman. Benar kan? Kuat soalnya. Dan ini bukan hari ini sudah terjadi. Kala Gubernur Belanda Jan Pieter Zenkun itu terdesak oleh Kesultanan Banten pada waktu itu, dia pergi ke Banda mencari bantuan pasukan. Banda itu kan sekarang Ambon dan Sulawesi sekitarnya. Oke. Itu loh. Dia datang bawa ke sini untuk menaklukkan Kesultanan Banten itu merebut kembali benteng Batavia itu. Nah, yang pedagang itu ya orang dari Sumatera, karena di sana ada perputaran, karena di situ Selat Malaka. Yang menjadi pedagangnya itu orang-orang etnis Cina yang ada di sini. Karena mereka itu tidak memiliki skill apa-apa, tapi mari kita lihat konstruksi sosiologi Jakarta. Jakarta ini adalah kota yang dimana orang miskin selalu dimanfaatkan. Nggak usah bicara ini terlalu menghinakan, tidak. Ini malah keuntungan. Coba lihat sekarang, siapa yang membuat PIK Pantai Indah Kapuk? Siapa yang isi? Memang orang Jakarta? Enggak. Memang orang kaya? Paling tinggi kira-kira 100 sampai 1000 orang kaya menikmati. Intinya adalah orang-orang miskin. Kalau Anda tidak percaya lagi, lihat di mall Grand Indonesia. Di belakang Grand Indonesia itu ada namanya daerah slum area. Paling tinggi 10%, 20% orang dari sana masuk ke mall Grand Indonesia itu. Karena apa? Karena sistem sudah membatasi dia. Kalau pakaian kau tidak bagus, jangan masuk. Kalau kau hanya pakaian celana pendek tidak gaya, satu sistem, kedua dia merasa diri tidak boleh masuk. Pakai sendal jepit nggak boleh masuk. Tidak mau masuk. Artinya sebenarnya kota ini sudah kejam dari awal penciptaannya. Ya, biarkan aja itu. Tapi karena kita mengetahui ada sekelompok besar orang miskin, inilah yang menjadi alat propaganda kita.
Orang miskin, kalau memang dipropaganda oleh orang kaya untuk mengambil duitnya. Bayangkan orang miskin sekarang ini secara kontekstual, banyak sekali bantuan yang diterima oleh negara. Pertama ada BLT, 600.000 per 3 bulan. Memang dia mau beli mobil? Enggak. Pasti beli makanan, beli apa, macam-macam. Indomie apa, di mana tempatnya? Ya, kapitalis yang jual. Jadi sebenarnya kapitalis itu, dia cukup buat bisnis atau bisnis besar, dia tinggal tunggu orang miskin dapat BLT. Dapat bantuan dan macam-macam, dan itu pusatnya di Jakarta. Jadi sebenarnya kota ini hanya memanfaatkan orang miskin. Karena kita tahu konsep sosiologi ini, maka si pahlawan DKI nanti ini yang akan datang, liberator. Oke, kita ini adalah partainya orang miskin. Kita ingin liberated orang miskin ini. Kita bangunkan tempat yang bagus, walaupun dia misalkan middle income ke bawah, tapi dia memiliki kelas. Kan ini beda ini. Inilah konsep yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh siapapun yang jadi gubernur di Jakarta, selalu mau mencipta income. Kita ini kan amanat undang-undangnya bukan wealthy state, tapi welfare state. Kan beda, wealthy itu, pakaian saya bagus. Tapi kalau welfare, pakaian saya biasa-biasa, tapi saya senang gitu loh. Itu perbedaannya antara welfare sama wealthy. Kok gue jadi ingat masyarakat miskin kota ya? itulah sebuah basis sosiologi. Jadi makanya si pahlawan Jakarta yang akan datang harus bisa memanfaatkan orang miskin untuk meningkatkan derajatnya. Dan berani. Dan harus berani. Memang kalau pahlawannya orang miskin harus berani. Nggak boleh ada negosiasi. Harus keras gitu loh kalau perlu. Nanti berbenturan sama politik Nggak apa-apa. Parpol yang Memang pada parpol itu cari suara kepada orang siapa? Orang kaya. Orang kaya di Indonesia cuma 1% atau 2%. Sisanya orang miskin yang kita bisa bayar. Misalkan kita mau beli suara, terserah angkanya berapa satu amplop. Ya kan? Iya, benar. Makanya ini fenomena. Jika itu adalah fenomena, maka kita harus lawan atau kita harus memiliki ide yang besar yang kira-kira out of the box atau bersifat paradoks. Nah, ide paradoks ini hanya bisa dimunculkan oleh orang-orang yang punya bacaan banyak, diskusi banyak, teman yang banyak gitu loh. Bukan orang yang memiliki akses politik. Akses politik ini ideologi parpolnya juga abu-abu. Gitu kira-kira menurut saya. Jadi sebenarnya kita tegaskan aja, Jakarta ini kota untuk orang miskin. Selesai urusan. Tapi terkesan kan sekarang ini Jakarta itu justru malah harus yang calon-calon ini seolah-olah yang punya duit. Nah, itu yang salah. Jadi salah itu ya Itu persepsinya salah. ya. Jadi, justru harus yang punya keberpihakan terhadap orang miskin. nggak usah. Sebenarnya. Kalau bisa adalah yang memiliki orientasi kemiskinan. Miskin itu bukan untuk memiskinkan, tapi kemiskinan itu untuk dia menyelesaikan masalah miskin itu. Kan ini ideologi juga. Miskin itu adalah ideologi, bukan sebuah keadaan. Berarti gitu loh. pemimpin yang datang dari isu kemiskinan ini ya? Iya, yang memunculkan ini. Bagaimana mengangkat Berarti orang miskin independen Jakarta ini. ini. Tapi kan di sisi lain, Bang Oheo, kaum kapitalis ini kan juga punya kepentingan. Ya, saya sepakat. menempatkan- Mereka punya kepentingan. Tapi selama kita ini membiarkan mereka itu, sampai beberapa tahun lagi mereka berkuasa. Mau sampai 10-20 tahun ke depan. Intinya ini revolution. Apa gini aja ya, yang orang-orang kaya ini, kapitalis ini cukup alokasi BLT belanja di mana para miskin-miskin ini? Mungkin nggak kayak Nggak gitu? usah, biarkan aja mereka bermain dengan kapitalnya. Oh, biarkan saja. Biarkan saja, karena kan memang disitulah wilayahnya. Nah, makanya tadi sekali saya katakan, kalau memang designing kota Jakarta ini adalah kota dagang, biarkan dia jadi menjadi kota dagang. Dagang itu kan trading. Saya beli Indomie 1.000, saya jual 1.500, kan sederhana. Bukan, nggak usah buat di sini, nggak usah buat Indomie di sini, buatlah di kampungnya Abang di situ di sekitar Jabodetabek. Mungkin buatlah kalau mau berani ada yang buat di Sumatera. Tapi di sini trading aja gitu loh. Beli 1.000 jual 1.500 kan ada untung 500 kan begitu konsepnya. Karena banyaknya orang yang tidak mungkin masak sendiri apa semua. Jadi ini menjadi kota jasa. Nah, kalau ini menjadi kota dagang, biarkan dia menjadi desain kota dagang. Nggak usah kita saya mau jadi seperti New York. Nggak bisa. New York itu desainnya 100 tahun. Sehingga dia menjadi kota yang bagus. Bayangkan di New York itu, kalau you pergi ke New York, ke First, Second, Third Avenue, itu kan jalanan panjang, hampir 20 kilo, toh? Kan berarti didesain dengan baik. Di sini mana ada jalanan panjang lebih dari 10 kilo, kecuali di luar Tamrin? Di mana Bang? Kasih tahu saya, di mana? Nggak ada. Nggak ada, berarti tidak ada designing RT RW. Bahkan RT RW Jakarta ini sejak tahun 65, master plan-nya dilanggar terus, inkonsisten di pemerintah DKI. Malah dipelihara itu. Coba bayangkan, daerah RTH dari 32% sekarang tinggal 12%. RTH ini, ruang tata hijaunya, nggak ada lagi. Daerah PIK, daerah tempat penyangga air, Kemang, jadi perumahan macam-macam. Jadi sebenarnya Jakarta ini sudah kejam sekali terhadap siapapun yang tinggal. Nah, oleh sebab itu, karena dia kejam, kita juga harus
Datang Strategi ya? dengan konsep yang agresif. Oke, kalau you mau kejam, saya juga kejam. Tapi agresif, dalam konteks agresif. Butuh backup politik berarti. Ya, Dari pemerintah pusat misalnya. Ya sebenarnya kalau BK politik itu sifatnya hanya untuk mendorong orang jadi percuma. Karena kan akan datang ya bisa lebih buruk atau sama saja dengan kemarin. Butuh revolusi, liberator. Pahlawannya ini kita ini siapa? Hari ini pahlawannya siapa ini Jakarta? Seperti Pangeran Jayakarta, Fathaillah dulu itu. Dia membebaskan kota ini, dia bangun baru. Yang jelas sekarang ini, yang jelas ibu kota tidak lebih kejam daripada ibu tiri itu, karena udah nggak ada ibu kota Ya, Jakarta. memang susah ini, memang lebih. Bang, tapi saya setuju Bang. Calon pahlawan tadi saya pikir mungkin ada 1-2 di Jakarta ini. Tapi saya kok khawatir ini akan berbenturan. Ketika tetap kan aturan main perpolitikan kita tuh tetap ini ke partai kan. Nah, ketika muncul figur hero tadi ini, dia akan terbentur di Gak apa-apa Bang. partai Kita ini politik. kan kemampuan seorang kita ini kan adalah bermanipulasi. Toh. Karena kan Jadi dalam- gini, izin Bang, mohon maaf. Karena kan kita sama-sama tahu nih, kaum kapitalis itu sadar betul kondisi politik kita. Nah, mereka berusaha menguasai partai-partai politik itu kan. Ya, saya sepakat. Tapi kan sampai sekuat apa sih partai orang-orang kapitalis ini menguasai masyarakat? Kan belum tentu juga. Nah, Misalkan ini contoh, misal ada si calon A dikuasai kapitalis, ternyata pemenangnya mungkin Anies. Misalkan, di mana tanda-tanda itu? Kan tidak ada sebenarnya. Tidak Ada ada yang jaminan. bisa membeli orang miskin, itu sekali lagi. Ya. Nggak ada Dia jaminan. butuh uang, ya, tapi tidak ada yang bisa membeli mereka. Bayangkan zaman Pak Harto saja, Golkar tidak pernah menang di kota Jakarta ini, betul? Iya. Selalu menang P3. P3. Bagaimana rumusnya kita menerjemahkan ini menjadi kapitalisme? Gak bisa. Karena P3 ke daerah-daerah belusukan Ya, gitu. tidak, Iya. artinya memang karakter Jakarta ini berbeda. Ini Berbeda. masih Iya, iya, pemberontak, iya, iya. tapi Setuju tersembunyi. saya setuju itu. Iya ya. Tapi tersembunyi. Jadi sebetulnya begini, yang harus diciptakan basis keadilan, dan keadilan itu bukan sama rata sama rasa, itu komunisme itu namanya, ya kan? Jadi keadilan itu harus diciptakan di dalam konteks budaya, mindsetnya harus diubah. Mindset, tuh. Jadi si orang-orang kapitalis ini pun harus disadari bahwa Ya. dengan naiknya ekonominya si orang miskin ini sebenarnya peluang buat mereka loh sebenarnya. Jadi harus saling istilah timbal balik gitu. Jadi basis mindset ini yang harus diedukasi satu, dan yang kedua nanti tentu ya ada fasilitasi dari pemerintah daerahnya. Nah, fasilitasnya banyak sekali. Dengan kemampuan APBD yang ada, saya rasa dengan pindahnya ibu kota ini ke IKN pun APBD nggak akan berubah banyak. Jadi masih banyak resources yang bisa dimainkan. Misalnya katakanlah konsep penghapusan pajak untuk orang miskin. Wah, tapi pajak orang miskinnya dinaikin stratanya. Jangan menggunakan referensi definisi orang miskinnya undang-undang fakir miskin. Kita buat aja misalnya pergub baru di dalam konteks Jakarta yang memang standar kemiskinannya dinaikin sehingga mereka mendapat layak bantuannya lebih banyak. Jadi jumlah orang yang mendapatkan fasilitas bantuan untuk dinaikkan kelasnya tadi itu jadi lebih luas. Itu salah satunya. Yang kedua tadi seperti kesempatan mendapatkan pemukiman dan lain harus ditambah lagi gitu ya. Dan dengan katakanlah infrastruktur yang lebih baik, transportasi yang lebih baik ke depan ini, saya yakin sekali sebenarnya orang akan lebih nyaman tinggal di Jakarta ya. Jadi nggak perlu punya mobil pun sebenarnya lebih nyaman. Dan kita juga harus atur nanti bagaimana mengatasi kemacetan ini. Dan saya rasa ini ada solusinya ya. Tapi nanti kita bahas di topik yang lain gitu ya. Jadi kalau semuanya ditata dari basis konteks sosiologinya, kemudian di dalam konteks basis ekonomi dan kemudian turunannya dari basis infrastruktur, ini menarik. Karena kalau sekarang ya masih rumit gitu. Orang-orang yang justru menggerakkan ekonominya ada di luar, masuk ke Jakarta, malam balik lagi gitu kan. Terus kemudian di sini banyak orang kaya yang sebetulnya mereka nggak perlu tinggal di Jakarta gitu kan. Padahal sebenarnya bagusnya orang yang bekerja yang tinggal di Jakarta gitu loh. Mindset ini harus dibangun gitu. Ya. Sebenarnya. Jadi ini bakal benar-benar menjadi yang namanya kota global gitu. Saya ngelihat kayak di New York itu rata-rata justru terbalik. Orang-orang kaya itu tinggal di luaran ya, di luaran New York, dia punya tanah luas-luas dan lain-lain. Yang di dalam New York juga bukan orang miskin juga gitu, tapi ada orang-orang tinggal di tower-tower tinggi gitu, di mana mereka benar-benar bisa bekerja dengan gampang gitu di situ. Itu sih sebenarnya mindsetnya. Coba Ya. kita lihat sejarah Singapura.
Singapura dulu itu adalah bagian daripada kerajaan Malaysia. Tempat pembuangan orang-orang yang kalian suka berkelahi di sana, gua buang lo. Oh gitu Singapura ya? Ya Singapura. Oh, oke. Tahun 1957 diberilah kemerdekaan oleh pemimpin Malaysia kala itu. Apa awal mula yang mereka lakukan? Padahal luas Singapura ini tidak jauh beda, hampir sama lah, lebih luas Jakarta, hampir sama dengan Jakarta. Yang dia rubah dulu mindsetnya. Kamu jangan meludah sembarangan ya. Biasakan antri ya. Diatur dulu mindset dan cara kultur barunya. Kultur baru ini. Padahal ini adalah daerah pembuangan orang-orang yang nakal, bandel, Orang-orang bermasalah lah isinya. orang bermasalah. Sekarang akhirnya dia menjadi sebuah kota modern, kota global yang kira-kira diakui oleh dunia. Tidak ada permasalahan di sana, sosiologi tidak ada. Karena kotanya bagus, income terus masuk. Nah kayak begitulah. Masa Jakarta tempat banyaknya orang dan etnisnya sini bermacam-macam, kita tidak bisa melawan itu? Sebenarnya bisa, asal ada kemauannya. Kemauan sosiologi lah, kemauan niat lah. Nggak usah kemauan politik, politiknya nggak jelas kok itu. Tidak ada satu ideologi politik yang konsisten dalam menjalankan. Mana ada partai yang kira-kira dia konsisten terhadap ideologi sosialis? Nggak ada. Tidak ada. Mana juga partai yang konsisten dengan ideologi kanannya? Nggak ada. Jadi semua ini ke tengah semua. Apa arti tengah? Bukan juga ideologi, ini wilayah ideologi, ini abu-abu semua. Jadi suatu saat kalau kamu pendukung orang miskin, oh ya karena saya agak ke kiri sedikit. Oh kamu agak sedikit religius, oh ya karena saya ke kanan sedikit. Ini abu-abu. Supaya tidak teridentifikasi apa maunya dan bisa menipu permainan itu di tengah masyarakat. Semakin Luar diperjelas biasa. semakin gak jelas. Berarti gubernur ke depan harus bisa pegang remote ya? Iya. Ya, kira-kira begitu ya? Harus punya peranan penting, nggak cuma berpikir menuju ke RI 1. Betul. Iya. Nah inilah yang dianggap oleh tadi Pak Puli ya. Kalau ini adalah kota dunia, nah akhiratnya mana? Akhiratnya itu adalah peace. Peace ini kan adalah akhirat yang kita timbulkan di dunia, toh. Masyarakat madani lah ya. Ya, gitu loh rumusnya. Itu Itu loh, kata-katanya. kenapa sih? Elemen surga itu bisa kita hadirkan di bumi kala kita hidup, kala kita masih instingnya masih on. Apa itu peace-nya? Nah, peace itu bagaimana? Ya tadi welfare. Wealthy itu kan duniawi, welfare-nya itu peace. Kira-kira demikian. Nah, luar ini biasa ya. Pak Pemret kita tanya terakhir, Pak. Nama-nama yang sekarang elektabilitasnya agak naik siapa nih? Apa belum berarti apa Ada hasilnya? beberapa nama yang muncul di media, di kita juga ada ini ya yang terdeteksi lah dalam tanda kutip kita. Misalnya ada Ahmad Saroni ya dari Nasdem, ada Ridwan Kamil, RK, ada juga siapa PLT yang sekarang? Pak Gubernur Heru, Pak PJ. Kalau Mas Anies, nggak ada. Mas Anies. Mas Anies, Anies PKS mau ngajuin siapa? Anies apa? belum tahu. Saya belum lihat tanda-tanda Mas Anies. Iya. Kan. Oh, Nah yang Tapi kalau presiden masih. masih ya. yang terbaru itu kemarin itu sebelum Lebaran ya, muncul tuh ada kejutan sedikit lah dari Iya. nama abang kita ini. Oh, apa? Grup 1, grup 2 Jadi ya? kalau tadi Bawah. ada dulu ada siapa bang tadi Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayatullah. Nah, muncullah nama Pupi Hidayatullah. Udah gitu, beliau nih suka suka apa ya? Suka agak-agak milenial dan nyentrik dikit. Iya. Tiba-tiba dia buka baju Superman. Jangan-jangan pahlawannya Iya, iya. dari masyarakat ini beliau. Jangan-jangan dari Tapi- moyangnya dari Demak. Tapi ya? Makanya gue Bang curiga. Oyo, Bang Cepi gini. Beliau ini kan teman saya ya. Ini mohon maaf nih, bukan bermaksud ini, bukan karena saya beliau teman saya nih. Saya cuma mau bilang Jakarta butuh nama-nama baru. Capek kita dengan nama-nama yang Capek kita lama, dengan capek nama-nama lama. banget. Misalnya, mohon maaf, saya bukan nggak suka dengan figurnya RK, enggak, bukan. Saya suka RK memimpin Jabar tuh bagus gitu. Tapi udahlah gitu, jangan ya kalau RK mau maju ke RI 1 boleh, tapi kan udah di tingkat gubernurnya udah di Jabar, jangan masuk lagi Jakarta gitu. Atau dia fokus ke IKN katanya. Jakarta ini butuh orang-orang baru, ya namanya orang baru punya semangat baru, pemikiran baru, energi baru. Ya saya meyakini sesuatu yang baru itu akan menciptakan sesuatu yang baru lainnya gitu. Siap. Jadi Jakarta itu butuh nama baru untuk Jakarta yang baru. Nah, Luar biasa. Jakarta baru. New name. Ya, new name. Perbanyak aja nama-namanya biar seru. Iya. Baik. Baik.
Gitu Cukup aja ini, kali ya Nana. diskusi Iya. kita hari ini. Sepertinya banyak sekali persoalan di Jakarta dan ternyata yang paling mendasar adalah soal isu sosiologi yang jarang dilirik sini sama cagup-cagup. Mereka fokus ke politik, fokus ke surat rekomendasi udah dapat apa belum, bahkan ketumnya turun gunung juga ngurusin Jakarta. Ada apa sih sama Jakarta gitu. Padahal persoalan sederhana. Banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Contoh di GI sampingnya juga ada orang-orang sekitar GI yang nggak boleh masuk ke dalam. Gitu kali ya. Siap. Baik, terima kasih Bang Bo. Aduh, Terima kasih terima Pak kasih. Darwin. Apa? Jakarta ini kan syarat dengan pantun. Ya, pantun apa lo mau Ada nonton? pantun, silakan Iya, tutup iya. Kita pantun. pantun dulu. Jaka sembuh ngelamar Cutari. Cakep. Ditemenin si Gading Martin. Cakep. Berhubung masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan Dan batin. baik Bung Cepi, terima kasih Bung Leo, terima kasih. Terima kasih. Sobat Forum, sampai jumpa. Saya Zizamza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.